Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear ma'am and dear all friends, pada kesempatan kali ini, kami dari tim 4 akan membahas tentang sistem pendidikan di Amerika Serikat. Sebelum kita memulai pembahasan ini, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota dari tim 4. Yang pertama, Dwi Astuti. Kedua, Iis Kurniasi. Ketiga, Muhammad Fikar. Dan keempat, saya sendiri, Inasya Rahmasita Irianda. Dan isi dari materi yang akan dibahas yaitu: pertama, mengenai filosofi pendidikan di Amerika. Kedua, ideologi pendidikan di Amerika. Ketiga, perkembangan dunia pendidikan di Amerika. Keempat, perbedaan pendidikan di Indonesia dan Amerika. Kelima, kerjasama Indonesia dan Amerika di bidang pendidikan. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Iis Kurniasi. Mari kita simak bersama. Filosofi pendidikan di Amerika. Filsafat pada dasarnya merupakan pernyataan secara sengaja tentang suatu kebudayaan, khususnya pada adat istiadat, pola tingkah laku, ide-ide, maupun sistem nilai. Landasan filosofi pendidikan. A. Landasan pendidikan transendentalisme, mengekspresikan hal-hal yang berkenaan dengan kebudayaan yang hidup dinamis dan progresif. Pendidikan Amerika Serikat berpijak pada landasan pendidikan yang berupa pemikiran keilsafatan, keilmuan, dan wawasan-wawasan lain. B. Landasan pendidikan pragmatisme. Pendidikan harus mengajarkan seseorang tentang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan demikian, maka sekolah harus bertujuan mengembangkan pengalaman-pengalaman tersebut yang akan memungkinkan seseorang terarah kepada kehidupan yang baik. Ideologi pendidikan di Amerika Serikat. Segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh sebuah negara sehingga tetap eksis sebagai sebuah negara tentu berlandas pada suatu dasar negara, yakni ideologi. Dalam hal ideologi, Amerika Serikat menganut ideologi kapitalis. Kapitalisme sebagai ideologi Amerika Serikat merupakan ideologi yang menjadi pergerakan Amerika Serikat di kancah internasional. Kapitalisme adalah sebuah ideologi yang lahir setelah keruntuhan paham feodalisme yang diterapkan pada masa Imperium Romawi abad 1416 Masehi. Kapitalisme merupakan ideologi yang dibangun berlandaskan sekularisme, yakni pemisahan campur tangan agama dari kehidupan. Sekularisme itu sendiri muncul karena gerahnya rakyat Eropa karena sistem pemerintahan kerajaan yang dikendalikan oleh doktrin-doktrin palsu gereja yang memicu munculnya gerakan-gerakan anti agama. Perkembangan dunia pendidikan di Amerika. Reformasi pendidikan di Amerika Serikat terwujud 6 tujuan nasional dalam pendidikan terbaru Amerika Serikat, yaitu 1. Tahun 2000 seluruh pelajar di Amerika Serikat yang masuk jenjang pendidikan sekolah dasar harus sudah belajar. 2. Tahun 2000 lulusan sekolah menengah naik paling sedikit 90%. 3. Tahun 2000 seluruh murid di Amerika Serikat yang selesai pada jenjang pendidikan grade 4, 8, dan 12 harus mampu menunjukkan kemampuan pada beberapa mata pelajaran penting seperti bahasa Inggris, sejarah, sains, matematika, dan geografi. Setiap sekolah di Amerika Serikat harus siap
melakukan pekerjaan produktif untuk mendukung perekonomian modern. 4. Pada tahun 2000, para pelajar Amerika Serikat merupakan para pelajar terbaik di dunia, terutama unggul pada bidang sains dan matematika. 5. Pada tahun 2000, masing-masing orang dewasa di Amerika Serikat harus mempunyai kemampuan membaca, menulis, mempunyai ilmu pengetahuan, juga keterampilan untuk menghadapi persaingan ekonomi global, dan mampu menjalankan hak maupun tanggung jawab sebagai warga negara. 6. Perkembangan pendidikan di Amerika Serikat pada tahun 2000, yaitu masing-masing sekolah harus bebas dari penggunaan obat terlarang maupun kekerasan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi para pelajar. Untuk pembahasan yang kedua akan disampaikan oleh Dwi Astuti. Mari kita simak. Baik, terima kasih sebelumnya. Pembahasan selanjutnya yaitu jenjang pendidikan di Amerika Serikat. Sekolah dasar dan menengah adalah wajib bagi seluruh siswa di Amerika Serikat. Akan tetapi, jenjang usia siswa berbeda-beda di setiap negara bagian. Siswa di Amerika Serikat memulai pendidikannya dari jenjang kindergarten hingga menyelesaikan pendidikan menengah pada kelas 12 atau usia 18 tahun. Berikut jenjang pendidikan di Amerika. Yang pertama ada preschool, 4-5 tahun, durasi belajarnya setengah hari. Biasanya mempelajari tentang number, alfabet, sing, play, dan dancing. Yang kedua ada kindergarten atau TK. Anak usia 5 tahun dan mempelajari alfabet, word phonics, number, sing, and art. Yang ketiga ada primary school atau SD. Anak usia 6-12 tahun dan mempelajari matematika, sains, word phonics, ticket word, and vocabulary. Yang keempat ada junior high atau middle school. Anak usia 12-14 tahun. Yang kelima ada SMA atau high school untuk anak usia 15-18 tahun. Dan yang keenam ada college atau community college atau technical college. Durasi lamanya yaitu sekitar 2 tahun. Yang ketujuh ada university atau community. Durasinya 4 tahun. Dan yang kedelapan ada graduate school, lamanya 2 tahun. Yang kesembilan ada postgraduate school, durasi lamanya yaitu 4 tahun. Selanjutnya yaitu mata pelajaran wajib. Di Amerika, mata pelajaran wajib meliputi sains, matematik, English, and physical education. Sedangkan untuk mata pelajaran pilihan ada atletik, career, computer, foreign language, and performing arts. Jika di Indonesia, mata pelajaran wajibnya yaitu pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, pendidikan IPA, pendidikan IPS, PJOK, dan prakarya. Selanjutnya yaitu perbedaan sistem pendidikan Amerika dan Indonesia. Yang pertama ada durasi dan periode studi. Di Amerika Serikat menggunakan sistem quarter. Setahun ada 4 quarter dengan durasi 3 bulan. Terdapat 2 kali libur, yakni summer selama 1 bulan dan winter selama 2 minggu. Di Indonesia menggunakan sistem semester. Setahun 2 semester dengan durasi 5-6 bulan. Terdapat libur setiap semester. Yang kedua ada sistem ujian. Di Amerika Serikat, nilai akhir diambil dari tugas-tugas yang menggunakan sistem perluasan, serta tiap minggunya selalu ada tugas. Sedangkan di Indonesia, biasanya nilai akhir ditentukan oleh ujian semester. Yang ketiga ada sistem belajar. Di Amerika Serikat, boleh pindah jurusan dan eksplor subjek lain sebelum memutuskan final major. Di Indonesia, fokus dengan jurusan yang sudah dipilih dari awal. Yang keempat, peraturan baris berbaris dan Pledge of Allegiance. Di Amerika Serikat, PBB tidak diajarkan. Siswa-siswi di Amerika Serikat melakukan sesuatu sebelum memulai kegiatan belajar. Siswa-siswi di Amerika Serikat melakukan sesuatu yang bernama Pledge of Allegiance
Di sini mereka mengucapkan sebuah pernyataan kesetiaan selagi menghadap kepada bendera Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia, kita sudah terbiasa dengan kegiatan upacara. Dari kecil sudah diajarkan aba-aba peraturan baris berbaris yang biasa dilakukan oleh tentara. Ini merupakan bentuk penanaman nasionalisme. Selanjutnya ada pelajaran agama. Jika di Amerika Serikat, agama dianggap sebagai suatu hal yang sangat pribadi. Karenanya, secara umum agama tidak dibahas di ruang publik, termasuk sekolah. Oleh sebab itu, orang tua dan keluargalah yang berperan untuk mengajarkan nilai-nilai agama. Jika di Indonesia, agama adalah suatu hal yang sangat dijunjung tinggi. Jadi, nilai-nilai agama sudah ditanamkan sejak dini di sekolah-sekolah di Indonesia. Setidaknya seminggu sekali ada mata pelajaran agama di kelas. Perbedaan selanjutnya yaitu biaya pendidikan. Di Amerika Serikat, sekolah negeri atau public school bebas biaya. Pendidikan di Amerika Serikat disediakan secara gratis, namun biaya kuliah harus bayar sendiri. Sedangkan di Indonesia, sekolah negeri memiliki biaya pendidikan yang relatif murah jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah swasta. Pada saat ini, untuk jenjang tertentu memang sudah digratiskan. Untuk pembahasan yang ketiga akan disampaikan oleh Muhammad Fikar. Mari kita simak bersama. Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kerjasama Amerika dan Indonesia di bidang pendidikan, yaitu 1. Pertukaran staf akademik, dosen, pelajar, dan guru. 2. Pertukaran informasi dan publikasi ilmiah. 3. Mendukung pengembangan manajemen dan kepemimpinan institusi pendidikan. Adapun pengembangan materi kurikulum, penilaian pendidikan, program, dan publikasi bersama, fasilitas gelar dan gelar, peningkatan program-program pengajaran bahasa, dan fasilitas hubungan individu antar sekolah, lembaga pendidikan kejuruan, lembaga pelatihan guru, termasuk pengaturan belajar di luar negeri dan kemitraan sekolah. Kesimpulannya ialah negara Amerika Serikat merupakan negara terbesar ketiga di dunia yang tentu saja memiliki sistem pendidikan yang berkualitas. Banyak perguruan tinggi di Amerika yang mampu memberikan PCSM yang berkualitas di dunia kerja maupun di pendidikan. Adapun tujuan dari sistem pendidikan Amerika untuk mencapai kesatuan dalam kebinekaan, pengembangan cita-cita dan praktek demokrasi, membantu pengembangan individu, dan mempercepat kemajuan nasional. Dan demikianlah video pembahasan dari tim 4 mengenai sistem pendidikan di Amerika Serikat. Semoga video pembahasan ini dapat membantu juga bermanfaat menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.